Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Bagaimana kehidupan kita saudara-saudara yang begitu memerlukan Roh Kudus. Yesus berkata, ayat 16, Injil Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan jelas bagi murid-murid pada waktu itu. Tuhan akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Apa fungsi daripada Roh Kudus ini? Disebutkan untuk menggantikan peran Yesus yang selama beberapa tahun lamanya menjadi pelindung, menjadi penolong, menjadi pembela, menjadi penghibur bagi para murid. Setiap kali orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki datang menyerang murid-murid, Yesus selalu tampil untuk membela mereka, untuk menyelamatkan mereka. Setiap kali murid-murid dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan, saudara-saudara, Yesus selalu tampil untuk menyelamatkan mereka, menyediakan, mengadakan apa yang mereka perlu dengan kuasanya, dengan mujizatnya. Yesus berkata kepada murid-murid, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudara, saya kira ini kata-kata penghiburan yang luar biasa. Yang luar biasa bagi murid-murid. Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Di dunia ini kita memiliki satu kepastian yang kokoh, saudara-saudara. Walaupun kiri kanan kita diserang oleh berbagai macam persoalan masalah, tetapi ada satu jaminan, kita memiliki seorang penolong, seorang pembela. Tidak kelihatan oleh mata saudara-saudara, tetapi dia nyata dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan dan memohon kiranya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kita mau dipimpin terus oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Kita bayangkan sebagai orang tua, kalau anak-anak kita tidak mau kita bimbing, tidak mau kita ajar, tidak menuruti nasihat kita, tentu kita akan sedih. Ketika anak kita mengalami hal-hal yang menyakitkan untuk mereka, kita menjadi sedih karena mereka tidak mau mengikuti nasihat kita. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus selalu menasihati kita, mengingatkan kita untuk setiap hal yang baik, yang berguna dalam hidup kita. Itulah sebabnya, biarlah hidup kita bersedia untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan selalu membawa kita kepada kebenaran dan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.